Pembunuhan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik. Dalam periode kebencian terhadap jemaah Ahmadiyah, tak seorang pun mengira puncak kekerasan itu terjadi di Cikeusik, sebuah desa terpencil di Banten pada 6 Februari 2011. Semua perhatian saat itu tertuju ke Pulau Lombok, tempat puluhan keluarga Ahmadiyah terpaksa mengungsi di transitu dalam gelombang pengusiran sejak 2001. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Terutama setelah Majelis Ulama Indonesia menegaskan fatwa anti Ahmadiyah pada 2005. Dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono merilis aturan pidana bagi kegiatan ajaran Ahmadiyah pada 2008. Gelombang kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah Indonesia menjalar ke berbagai wilayah, bergerak gencar dari Lombok hingga Jawa Barat, dari Makassar hingga Riau. Di kampung Peundewi, sekitar 7 jam perjalanan mobil dari Jakarta, gerakan anti Ahmadiyah telah menemukan target pengusiran, menamakan diri Gerakan Muslim Cikeusik, berisi sejumlah kiai dari berbagai tempat di Pandeglang. Mereka telah merencanakan untuk membubarkan Ahmadiyah. Ahmadiyah masuk ke Cikeusik melalui Mubalik Khairuddin Barus pada 1994. Perkembangannya sempat terhenti ketika Barus pindah tugas ke Papua Nugini. Kemudian Ismail Suparman, warga Cikeusik, pulang dan melanjutkan peran Barus. Beberapa saudaranya masuk Ahmadiyah. Maka di kampung yang takkan diketahui dalam peta pemberitaan seandainya tak ada serangan mematikan ini, ada 5 keluarga yang berbaiat sebagai jemaat Ahmadiyah. Semuanya punya ikatan saudara. Terdiri dari 25 orang, rumah Suparman menjadi pusat kegiatan Ahmadiyah di Cikeusik. Sejak November 2010, Suparman telah dipaksa oleh para pejabat desa hingga camat, dari polisi hingga militer dan MUI, agar mau membuat pernyataan membubarkan Ahmadiyah. Ia bahkan diancam, kalau masih ada orang Ahmadiyah di Cikeusik, keselamatan kalian terancam. Sepanjang Januari hingga awal Februari 2011, ancaman itu berupa teror melalui pesan singkat, termasuk dari pejabat intelijen dan di instansi pemerintah Pandeglang. Kapolres Pandeglang Alek Fauzi telah mengamankan Ismail Suparman dan istri serta seorang anak mereka pada 5 Februari. Alasan polisi, istri Suparman yang berkewarganegaraan Filipina telah melanggar status keimigrasian. Namun, alasan lain yang diketahui Suparman telah tiba di kantor polisi bahwa dia diamankan karena ada isu penyerangan warga terhadap Ahmadiyah Cikeusik. Suparman marah, mengapa tidak saat mendatangi rumah saya diberitahu, yang mencemaskan saudara-saudaranya di rumah. Kabar bakal ada serangan terhadap jemaat Ahmadiyah cabang Cikeusik. Inilah yang kemudian diterima oleh Deden Sujana. Sujana seorang Ahmadi, sebutan bagi Muslim Ahmadiyah yang tinggal di Jakarta, memimpin rombongan dari Bogor, Jakarta, dan Serang untuk pergi ke Cikeusik.
Rombongan ini berjumlah 17 orang, menaiki mobil APF dan Kijang Innova. Di antara mereka ada Roni Pasaroni, Tubagus Chandra, dan Warsono. Ketiganya kelak tewas di lokasi kekerasan. Mereka tiba di rumah Suparman sekitar pukul 8 pagi dan bertemu dengan 6 jemaat Ahmadiyah yang masih bertahan di kampung. Cuaca mendung dan gerimis, mereka sarapan dan rehat. Seorang bintara tingkat 2, Ajun Inspektur bernama Hasanuddin yang berpakaian sipil mendatangi rombongan Deden Sujana. Dalam rekaman peristiwa sebelum serangan mematikan itu, Hasanuddin mengobrol dengan Sujana. Ia menyebut gerakan Muslim Cekosik telah mengultimatum kepolisian agar Ahmadiyah Cekosik harus bubar dalam waktu seminggu. Sebelum mendatangi rumah Suparman sebagai kepala unit reserse kriminal dari Polsek Cekosik, Hasan telah memonitor gelombang massa menuju kampung Peungdewi. Ia berkata telah mengerahkan pasukan dari Polsek dan Dalmas Polres Pandeglang. Ia memperhitungkan kekuatan. Jika sedikit massa yang datang, polisi bisa mencegahnya. Tapi jika ada 100 atau 1000 orang, polisi tidak dapat membantu. Apa boleh buat, kata Hasan sambil memberi saran kepada Sujana untuk menghindari atau tidak melakukan perlawanan. Sujana menolak saran Hasan dengan alasan rumah Suparman adalah aset Ahmadiyah yang harus dipertahankan. Saya datang ke sini karena isunya rumah mau diobrak-abrik oleh sekelompok orang. Kenapa harus membenci Ahmadiyah? Apa salahnya? Kalau tidak suka, jangan membakar, mengusik, memaki, menipu, melempar. Ini negara hukum. Kalau Bapak bisa berdiri di atas semua golongan, saya terima kasih sekali. Segera setelah obrolan antara Hasanuddin dan Deden Sujana sekitar pukul 10.31, massa dari arah jembatan bergerak ke rumah Ismail Suparman. Sebagian dari mereka memakai pita berwarna biru dan hijau. Ada yang menyiapkan golok di balik jaket. Deden Sujana semula meladeni mereka dengan menangkis pukulan dan rombongan melempari batu. Massa mundur. Mereka mengeluarkan golok dan mengacung-acungkan ke udara. Mereka teriak kafir berkali-kali. Mereka mendesak rombongan Sujana. Mula-mula massa jumlah 500 orang, kemudian bertambah 1.500 orang. Rombongan Sujana yang bertahan dengan batu dan hanya 17 orang terdesak menyelamatkan diri ke sawah di belakang rumah. Dalam 1 jam sesudahnya, rumah Suparman hancur seketika. Kedua mobil dibakar, rombongan Sujana dikejar-kejar. Ada yang dipukul, dilempar balok dan batu besar, ditikam, dihantam dengan benda-benda keras lain. Ada yang pingsan, ada yang nyaris mati, dan ada yang tewas di tempat. Bersambung, nantikan video yang selanjutnya. Itulah tadi ulasan singkat kami pembunuhan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cekosik, Banten. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.